Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum ibadah kita mulai, saya ingin ajak kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini saya sangat suka sekali ya, senang sekali. Karena setelah saya belajar, saya tahu bahwa lagu ini ditulis oleh seorang mantan preman, seorang mantan penjahat kelas kakap di saat itu, ya ada di Inggris. Tapi akhirnya dia bertobat. Bukan sekedar bertobat saja, akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu sungguh luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain, lagu ini adalah dia tulis syairnya itu merupakan kesaksian hidupnya. Ya, maka itu kalau banyak yang tanya saya kenapa saya suka nyanyi lagu-lagu himne, karena banyak sekali lagu-lagu yang bagus itu ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang bertobat, yang akhirnya mereka mempersembahkan diri, menulis lagu-lagu yang sangat indah sekali. Ya, dan sangat menolong kita. Mari kita sama nyanyi. Lagu ini mungkin sudah sering kita nyanyi ya. Dan hamba Tuhan tersebut bernama Reverend Robert Robinson. Tolong hambamu ya Allah. Kita bernyanyi 3 bait bertutur ya. Tolong hambamu ya Allah, memuliakan namamu, sebab berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Tolong ajar aku ini lagu saleh di surga, dapat hamba pun memuji menebus maaf dosaku. Sampai pada masa ini Tuhan menyelamatkan, dan sepanjang umur nanti memberi perlindungan. Bila aku sesat hilang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang tanggung susah dan perih. Bait ketiga, aku sangatlah berhutang padamu juru selamat. Aku dikasih sayang beserta berkat nikmat. Sungguh lemah aku ini, ya Almasih Tuhanku. Hamba mau serahkan diriku, badan jiwa padamu. Ya, sebuah lagu yang sangat indah sekali ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke, nyanyi sekali lagi ya. Perempuan dulu, ibu-ibu dulu nyanyi dulu ya. Bait pertama. Ya, sama-sama. Ibu-ibu. Semua. Tolong ajar aku ini lagu saleh di surga, dapat hamba pun memuji menebus genap dosa. Bapak-bapak, bait kedua. Amin. Semua sama-sama. Bila aku sesat hilang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang
Hanya paduan suara sangat bagus. Baik 3. Ayo semangat. Ya, amin. Semua sama-sama. Sungguh lemah aku ini, ya Al-Masih Tuhanku. Engkau serahkan diriku, badan jiwa padamu. Kiranya lagu tersebut dapat betul-betul menolong setiap kita supaya lebih mengenal Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang sekali di hari yang dikuduskan Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini penuh dengan sukacita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ingat waktu saya masih anak-anak ya, sekolah minggu. Setiap kali kalau ke sekolah minggu, lause-lausenya pasti tanya, anak-anak senang nggak ke sekolah minggu? Senang semuanya. Kenapa senang? Karena dapat kartu. Gambar-gambar zaman dulu itu ada gambar ya. Misalnya kalau Lausut cerita Musa, ada Musa waktu kecil, nanti besar, udah itu. Kita suka tempel di buku-buku. 1 tahun kalau full, dapat hadiah. Saya yakin dan percaya kita semuanya bukan karena dapat gambar atau dapat apa-apa, tapi semuanya kita ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Pemazmur mengajak kita dan firman Tuhan berkata demikian, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Seorang teolog mengatakan bahwa jarang sekali ada lagu yang menceritakan kebesaran Tuhan itu melalui apa? Ciptaannya. Nah, ini adalah satu-satunya lagu yang sangat indah sekali, yaitu berjudul Sungguh Besar Kau Allahku. Mari kita nyanyikan. Ya
sungguh besar Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Memang benar ya Tuhan, sungguh besar Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh maha kuasa atas semua ciptaan Tuhan yang kami dapat nikmati melalui mata kami. Tuhan, kami bersyukur atas kebesaran Tuhan. Engkau bukan saja menciptakan semesta alam dan isinya, tapi juga Engkau menciptakan kami sebagai manusia. Melalui mulut kami senantiasa ingin mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian tersebut sekali lagi mengingatkan kami. Kami rindu setiap saat memuji kebesaran Tuhan. Jiwa kami ingin memuji Tuhan terus-menerus sampai akhir hidup kami. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Nyatakanlah kebesaran-Mu di tengah-tengah kami melalui pujian, melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk sekalian. Jikalau Tuhan kita ini sungguh besar, maka tidak mungkin kita sebagai orang percaya ini tidak memuji Tuhan itu dengan sukacita sekali. Mari kita naikkan satu pujian, pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya yang sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkat-Nya Dia puaskanku. Mahkota dan kekuatanmu tak akan pudar, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Musik bait ketiga. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya yang mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Selanjutnya paduan suara Pak Sutri akan memuji Tuhan. Persilakan.
sebuah lagu medley bernuansa etnik dari daerah Tapanuli dan dari daerah Papua akan dinyanyikan oleh paduan suara Pasutri, tetapi tidak dengan kostumnya. Lagu ini mengajak kita bernyanyi tentang untuk menunjukkan sukacita akan kasih Tuhan kepada kita. Mengajak kita memuji Allah Tritunggal, Allah pencipta alam raya, Yesus Sang Juru Selamat dunia, dan Roh Kudus, penolong yang setia, Arbab, disambung dengan mari puji Dia. Oh
Ya, terima kasih kepada Badan Suara Pak Sutri yang sudah memuji Tuhan. Lain kali kalau saya bilang, haleluya, kalian teriaknya, huha. Ya, coba ya, haleluya. Oh, berhasil Badan Suara Sanctus ya. Atau sebaliknya, huha. Wah, pintar juga semua-semuanya. Baik. Ya kadang-kadang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita mengapa ada orang yang sangat jahat sekali, sangat nakal. Tadi saya katakan bahkan Robert Robinson adalah seorang preman yang sangat jahat sekali. Dalam kisah lagu him juga ada John Newton, tapi mereka itu diselamatkan. Sulit sekali kita mengerti sih. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, ku tahu yang ku percaya saja. Karena hanya anugerah Tuhanlah kita diselamatkan. Mari kita naikkan pujian tersebut untuk masuk di dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan berkata demikian di Hosea pasal 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saja kita semuanya berdoa untuk diri kita masing-masing. Serahkanlah semua keluh kesah, pergumulan hidup, dosa kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni kita. Memang benar ya Tuhan, kadangkala kami tidak mengerti mengapa Engkau mengasihi kami. Mengapa Engkau mengasihi kami sebagai orang-orang yang berdosa, yang sering menyakitin hati-Mu ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu satu hal, Engkau mengasihi manusia bukan karena kebaikan kami. Karena justru Engkau ingin menolong setiap kami, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi ya Tuhan, kami mengakui di hadapan Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami,
Kami lupa hal tersebut. Sering sekali kami ingin jalan sesuai dengan kehendak kami masing-masing, sehingga menyakiti hati Tuhan. Di saat inilah Tuhan, Engkau tiliklah setiap hati kami. Ampunilah kami. Biarlah darah-Mu yang kudus sekali lagi menghapus semua kelemahan kami, dosa-dosa kami. Sehingga sekali lagi kami diberi kekuatan. Melalui Roh Kudus-Mu menyadarkan kami atas semua dosa kami. Dan firman-Mu nyatakan kekuatan, kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Mari kita naikkan lagi ref pujilah hai jiwaku. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah, sekali lagi. Tuhan setaikan Kau, Tuhan setaikan Kau, Kau说想那你怎么Tuhan setaikan Kau. Jikalau anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, marilah sekali lagi kita mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Susanti. Persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa untuk mohon pertolongan Tuhan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sudah hadir di sini, di rumah kediaman-Mu, dan kami sudah bersama-sama menaikkan pujian kami, dan kami rindu pada saat ini juga kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran Tuhan, yang akan memperdalam pengenalan kami akan Tuhan, yang membuat kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya, dan bahkan juga di dalam kedewasaan rohani, boleh melayani Tuhan, dan menjadi berkat ataupun saksi di tengah dunia ini. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan menguasai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan sebuah tema pemujaan kepada kebesaran Allah yang akan kita landasi dari Mazmur 97. Kita akan membaca keseluruhan bagian dari Mazmur 97. Mazmur 97 kita akan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekeliling.
Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur tentang Tuhan, dan di dalam konteks bahwa Tuhan adalah Raja. Ada begitu banyak hal disampaikan di sini dan semuanya itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Saudara sekalian, tapi saya merasa perlu ada juga contoh yang real tentang bagaimana kita bisa merasakan kebesaran sesuatu dan kita meresponi kebesaran tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tiba di Jakarta tahun 2002 dan melayani di GKY Puri. Dan karena saya punya kemampuan untuk musik, maka saya langsung nyemplung ke dalam paduan suara Sanctus. Dan tidak lama kemudian juga saya sempat menggantikan pianis pada saat berhalangan. Lalu kemudian di dalam kesempatan-kesempatan latihan berikut, saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu anggota paduan suara tersebut yang duduk sebelah saya. Dan akhirnya kemudian saya dikenalkan kepada seorang guru piano. Pada saat itu saya baru memulai pelayanan, saya masuk Agustus dan pada saat itu saya ingat saya bulan November, berpikir pelayanan belum terlalu sibuk, mungkin baik juga kalau saya melanjutkan kursus piano saya untuk saya bisa memperlengkapi diri di dalam pelayanan. Maka saya pergi ke seorang guru piano yang bernama Latifa Kodiat Marzuki. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, guru piano ini mengajar di rumahnya, pada saat itu saya ngeles ke rumahnya. Salah satu ruangan dari rumahnya itu digunakan untuk les, bukan didesain khusus misalnya seperti sebuah studio. Jadi di situ ada lemari buku, ada piano, baby grand, dan kemudian ada piano yang upright, lalu kemudian ada meja buat nulis-nulis seperti rumah biasa. Dan saya merasakan Ibu Latifah ini adalah orang yang sangat sederhana dari segi penampilan dan perawakannya. Dia membiasakan dirinya dipanggil Tante Latifah. Mungkin karena dari dulu dia dikenal demikian, maka segala umur juga panggil dia tetap tante, meskipun dia sudah cukup lanjut usia. Sambil waktu berjalan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru tahu bahwa Tante Latifah ini ternyata adalah guru senior yang dikenal di Jakarta. Saya berasal dari Malang, saya datang ke Jakarta nggak banyak pengetahuan, mungkin juga agak kuper, jadi saya tidak tahu siapa dia. Dan guru piano saya di Malang itu ada dua, yang awal adalah ketika sampai usia SD, kemudian ketika SMP pindah lagi ke guru yang lain. Dan dua-duanya adalah teman papa mama saya di gereja. Jadi saya belum pernah berguru kepada orang yang sangat asing, saya berguru dengan, saya merasa teman papa mama saya. Dan kemudian ketika saya tahu Tante Latifah ini ternyata adalah lulusan konservatori dari Belanda, kemudian dia terlibat di dalam sekolah musik, Yayasan Pendidikan Musik YPM atau Yayasan Musik Jakarta YMJ. Dia menulis beberapa buku dan dia mengajar guru-guru piano. Dia sering membuka masterclass begitu, lalu kemudian dia menjadi juri di dalam kompetisi piano. Dan ketika saya mendengar itu semua, saya merasa saya minder sekali. Karena saya merasa ini saya kebesaran guru ini. Saya merasa nggak level. Tujuan saya belajar piano itu bukan untuk menjadi seorang piano performer. Saya tidak akan main piano solo, tidak akan konser. Saya hanya berpikir kalau saya dikasih partitur
untuk main di paduan suara Sanctus, jangan saya sebulan lagi saya baru bisa main dengan baik. Itu saja tujuannya. Jadi saya sempat merasa, aduh cilaka, saya merasa sangat kecil sekali. Ini kalangannya sebetulnya adalah para guru piano dan saya ngeles sama orang kayak begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dengan berjalannya waktu, apa yang tadi saya rasakan menjadi sesuatu kengerian karena saya merasa, aduh gak level, gak layak begitu ya. Berubah menjadi pengalaman yang sangat berharga karena saya melihat dia guru yang baik sekali. Memang pada saat saya dikenalkan, saya dikasih tahu dia guru pedagogi. Jadi dia bisa membantu memainkan lagu yang kita susah mainkan. Ngajarin tekniknya gimana belajar berbagai macam hal. Buat yang pernah belajar musik tahu bahwa main musik itu nggak bisa asal pencet ya. Tetap ada teknik, tetap ada pembawaan dan dia bisa menolong kalau kenapa yang bagian sini saya selalu nggak bisa mainkan. Dia guru pedagogi. Dan dia tidak pernah membuat saya merasa rendah. Dia selalu menampilkan bahwa dia mengajak belajar piano itu sesuatu yang membangun. Bukan seperti seseorang sedang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Karena saya ini murid yang sudah besar, seringkali saya merasa sungkan kalau saya belum siap lagu, belum latihan di rumah, dan sudah tiba hari les. Kadang-kadang saya telepon, saya bilang, Tante sorry saya ini belum sempat latihan. Maksudnya mau izin gak datang. Ya, biasa kan di sini papa mama ya, kalau anak dilesin piano kagak pernah latihan. Lagu gak ganti-ganti, sudah berapa bulan itu terus gak ada kemajuan. Buang-buang duit. Jadi saya menghargai hal itu, saya tahu guru kadang kesel. Murid datang gak ada kemajuan, denger lagi yang sama, denger lagi yang sama. Jadi saya mau permisi gak datang. Tapi Tante Latifah bilang gini, oh gak apa-apa, datang aja, kita belajar sama-sama. Waduh, jadi murid gak bisa kabur ya ketemu guru seperti ini. Jadi dia tidak materialisme dan dia sangat ingin menolong murid untuk belajar. Dan saya merasa dia menjadi teman yang baik, dia suka cerita, biasalah ya udah tua cerita masa lalu, tunjukin foto-foto segala macam. Dan saya merasa tidak lagi menjadi orang yang kecil. Karena saya merasa dia menganggap diri saya itu baik adanya. Dan belajar bersama dia itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sampai kemudian meninggal dunia di masa pandemi bukan karena COVID. Ada kelemahan tubuh tentunya. Dan saya merasa saya kehilangan guru yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pengalaman sederhana tetapi saya menganggap ini adalah bentuk kita bisa melihat kebesaran seseorang yang kita hargai, yang kita hormati, yang kita bisa rasa sayang, yang kita bisa merasa bersama dengannya itu sesuatu yang sangat positif. Yang tidak membuat kita mau lari, kabur, tetapi bersama dengan itu juga ada sikap hormat dan respek. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi kita melihat apa yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 97, pemazmur menggambarkan Tuhan itu sebagai Raja. Dan raja ini adalah raja yang dahsyat dan kebesarannya itu menggambarkan bagaimana natur dan aktivitas Allah. Di dalam Alkitab jikalau ada kata mengenai greatness atau kebesaran yang dikaitkan dengan Allah, itu mau menggambarkan figur atau karakter atau pribadi Allah dan sekaligus menggambarkan pekerjaan atau karyanya. Maka boleh digambarkan yang disebut sebagai kebesaran Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat berkuasa, mighty, powerful, majestic, hal-hal seperti itu. Jadi kemudian ini juga digambarkan sebagai sifat unggul, excellence, sesuatu yang derajatnya di atas, yang levelnya di atas. Dan ini semua menggambarkan Allah yang luar biasa. Kita juga mengenal kata maha. Maha yang mungkin dikaitkan dengan kata sifat atau sesuatu yang baik. Maha baik, maha kasih, maha mulia, maha ada. Maka maha itu menunjukkan sesuatu yang melebihi segala sesuatu. Yang paling super, yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka hal-hal ini mau menjelaskan bagaimana Allah itu begitu besar dan begitu luar biasa. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semua ini ada. Dan kalau kemudian ini bisa menimbulkan respon kagum, heran, itu bukan heran aneh ya, heran yang membingungkan tetapi heran yang luar biasa, yang wow. Kira-kira seperti itu Alkitab mencoba menggambarkan tentang Allah
dengan bahasa manusia, dengan kata-kata yang dibuat oleh manusia, yang dialami oleh manusia dan dituangkan di dalam tulisan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam Mazmur 97 ini sebagian dari kebesaran itu mau ditunjukkan. Ayat 1 hingga ayat 9 ini merupakan pengagungan Allah atas bumi dan juga atas para ilah. Ayat 1 menunjukkan bahwa bumi bersorak-sorak, banyak pulau bersukacita karena Tuhan itu Raja. Maka boleh dikatakan seluruh dunia bergabung di dalam pujian dan hormat kepada Allah sebagai Raja. Dan pulau-pulau menunjukkan luasnya jangkauan kerajaan itu. Seluruh bumi, pulau-pulau yang ada di bumi. Lalu kemudian ia berkuasa dari tahta kerajaannya di ayat yang kedua. Yang ditopang oleh kebenaran dan keadilan. Keadilan dan hukum tumpuan tahtanya. Ini seharusnya menjadi karakter dari semua kerajaan yang benar di dunia. Ada hukum, ada keadilan, ada kebenaran. Ayat 4 hingga ayat yang kelima itu merupakan gambaran penampakan diri Allah atau istilah teologisnya teofani. Dan di sini Allah menyatakan diri disertai tatanan yang menopang dunia yang hebat-hebat. Ya, dimulai dari ayat ketiga, ada api, ada awan, lalu kemudian ada kilat yang menerangi, membuat bumi itu bisa goncang. Kalau bumi goncang itu, kalau gempa aja goncangnya kan cuma sebagian ya. Tapi kalau sudah bumi keseluruhan goncang ya hancur semuanya ya. Ini menggambarkan bahwa di hadapan Allah pencipta memang semua ciptaannya itu ya tidak punya kuasa melawan dia. Gunung yang dikenal kestabilannya pun bisa seperti lilin yang meleleh. Itu digambarkan ya di dalam ayat kelima. Gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Maka digambarkan Tuhan itu yang menguasai seluruh bumi. Dan sebetulnya bukan hanya bumi tapi semua alam ciptaan ini. Saudara sekalian, kemudian ayat 6 sampai ayat 8 menggambarkan akibat atau respon atas penampakan diri Allah ini. Langit dikatakan memberitakan keadilannya. Seperti utusan raja yang mau menyampaikan titah raja begitu, memproklamasikan keadilan dan kemuliaannya kepada seluruh manusia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, keadilan Tuhan itu dinyatakan seperti sesuatu yang ditempatkan pada posisinya dan akibatnya adalah orang-orang yang berbangga atau menyembah kepada patung malu. Ayat 7, orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Bukan cuman itu, ilah-ilah lain pun ikut bersama-sama menyembah Allah Yahweh dengan merendahkan diri dalam hormat dan bakti. Ayat 7 bagian akhir, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian digambarkan bahwa tidak sesuatu pun yang bisa bertahan di hadapan Allah. Terlalu luar biasa, terlalu megah, terlalu mulia, terlalu berkuasa. Lalu kemudian ayat 10 hingga ayat yang ke-12 ini menjadi dorongan dan menjadi kekuatan buat orang-orang yang mencintai dan meninggikan Tuhan. Saudara sekalian, orang-orang yang mengasihi Tuhan diajak untuk membenci kejahatan. Karena ini adalah konteks kerajaan, maka Allah sebagai raja memerintah, tentu seharusnya pemerintahannya adalah baik adanya. Tetapi di dalam dunia ini masih ada kejahatan terjadi. Maka orang yang percaya kepada Allah jangan terbawa, jangan terjebak dengan dunia yang jahat ini. Karena kepada orang yang benar dipastikan adanya terang Tuhan bersinar bagi mereka di tengah dunia yang gelap. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, terang sudah terbit bagi orang benar. Ada sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mengapa? Karena alasan untuk bersukacita meskipun kita ini masih berada di dalam dunia yang menantikan kerajaan Allah yang lebih lengkap dan sempurna nanti, tetapi Tuhan tetap menyatakan kuasa dan tidak meninggalkan kita.
Saudara sekalian, kalau Mazmur ini dibaca oleh umat Israel yang sudah melewati masa kerajaan Daud, maka mereka diajak untuk ingat. Dulu di masa perlindungan Raja Daud, segala sesuatu begitu indah, mulia, aman. Bangsa Israel itu menjadi sorotan yang positif sekali. Semua orang menghargai bangsa Israel. Tapi kemudian di masa pembuangan, mereka berada dalam penindasan bangsa-bangsa lain. Maka di sini mereka juga sebetulnya punya jaminan raja yang besar yang mengatasi segala raja, segala Allah ini juga tetap bertahta, tetap memperdulikan umat kepunyaannya. Karena dia bertahta di atas seluruh dunia, melampaui semua penguasa atas seluruh umat manusia, atas seluruh ciptaannya sekalipun. Dan umat Israel diajak untuk memberikan pujian dan penghormatan kepadanya. Sekalipun mereka sudah tidak punya lagi raja dunia yang mereka bisa andalkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kebesaran yang demikian ini dirasakan dan diekspresikan oleh penulis Mazmur 97. Tetapi bagaimana dengan kita? Saudara, kadang-kadang kita bisa mengeluarkan respons yang spontan ya, melihat kebesaran atau kengerian sekalipun, yang memang sebagai manusia kita tidak bisa atasi. Di zaman media sosial ini memudahkan kita menerima banyak informasi, maka kita sering dapat kiriman-kiriman kalau ada terjadi musibah, gempa, banjir, dan sebagainya ya. Dan yang rekam itu kan ya biasanya ya apa adanya, nggak diedit. Sering kita mendengar orang itu menyerukan, Allah itu besar, Allahu Akbar. Ketika lihat, aduh, ini ketika alam tidak pada tatanannya dan kemudian terjadi sesuatu yang bakal mencelakakan manusia. Manusia itu kecil, tidak bisa apa-apa, tidak punya kuasa. Mereka cuma bisa teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ya itulah yang bisa diwujudkan. Mau ngomong apa lagi? Kira-kira begitu ya. Jadi itu saat-saat tertentu di mana manusia itu bisa merefleksikan kebesaran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya di dalam kengerian yang seperti itu kita bisa merefleksikan kebesaran Tuhan. Di dalam khotbah Pendeta Alex di kebaktian doa tanggal 21 Juni yang lalu, Saudara Pendeta Alex menceritakan pengalaman kami sebagian hamba Tuhan yang bepergian ke negara tetangga di dalam rangka wisudanya Funguse. Jadi bersyukur punya gembala wisuda di negara tetangga, kita bisa ke sana. Alasannya sih mau mendukung, merayakan apalah ya wisuda, tapi sebenarnya kami juga menggunakan waktu untuk rekreasi bersama ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kami ke sana mampir ke Cloud Forest and Flower Dome-nya Gardens by the Bay itu ya. Dan di dalam khotbahnya Pendeta Alex menceritakan dia sebetulnya kepengen menyerap sebanyak mungkin keindahan dari bunga. Nah, ya jadi pada saat itu kami lihat bunga, lihat daun begitu. Kebetulan pada saat itu yang ada tulip. Dan di dalam khotbahnya tuh Pak Alex sampai menyatakan gitu ya, selain lihat apalagi yang saya bisa nikmati gitu ya. Kalau ada wanginya pengen dibawa pulang, dia bilang begitu ya. Jadi ini hamba Tuhan punya refleksi kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di dalam rumah kaca raksasa ber-AC itu ya, kita menikmati keindahan alam yang disatukan di sana. Nah, ada para wisatawan yang lain juga kita dengar mereka ngomong dalam bahasa Inggris ya. Aduh, Tuhan pencipta sungguh luar biasa. Nah, itu bukan hamba Tuhan yang ngomong, tuh orang lain gitu ya. Nah, kalau di antara kami ngomongnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ada teman bilang gini, daun beginian di Jakarta juga banyak, kagak pernah diliatin. Saya bilang, ya karena sekarang kita bayar, mari lihat sebaik-baiknya gitu ya. Di Jakarta banyak ya sudah, enggak apa-apa. Ini kesempatan lihat baik-baik apa yang bagus. Yang rupanya kita tidak terlalu menghargai juga kalau itu ada di sekitar kita. Tapi dengan ini sudah dijadikan di tempat yang baik dan kita perlu biaya untuk masuk, ya mari kita nikmati sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu mempunyai ketertarikan atau kepuasan ketika menikmati alam yang indah misalnya seperti itu ya. Atau misalnya ada orang punya pengalaman naik gunung, ya ini bukan saya. Dan mereka mengatakan, aduh pemandangan dari atas itu luar biasa sekali. Dikatakan katanya itu nggak bisa diwakili dengan cuma lihat foto.
Ya, saya menyadari sih kadang kita lihat sesuatu bagus di foto, kok biasa aja ya. Jadi memang melihat langsung keindahan alam ciptaan Tuhan itu nggak bisa digantikan dengan pengalaman yang lain yang bukan itu. Buat orang yang menikmati hal itu ya. Ada orang yang menikmati misalnya seni. Saya termasuk di dalamnya, jadi kadang-kadang mendengarkan musik yang baik, mendengarkan orang menyanyi dengan baik, itu bisa, rasanya senang sekali gitu ya. Hati itu rasanya bisa luar biasa meluap-luap. Kadang-kadang saya menyaksikan juga acara Got Talent. Jadi kalau di situ ada yang berbau-bau musik begitu, saya suka nonton, nikmati, kadang ulang lagi, kadang bisa sampai meneteskan air mata, bukan karena lagi sedih-sedih, tapi karena merasa luar biasa gitu, sampai susah sekali menahan begitu ya, sampai bisa meneteskan air mata. Tapi tidak semua keheranan mengena dalam diri saya yang sifatnya akrobat-akrobat, saya ngelihatnya mah ngeri-ngeri gitu ya, takut meleset ya, lempar-lempar pisau gitu, jangan kena orang, yang kayak gitu nggak bisa menikmati, serem gitu ya, tapi itu juga hebat, cuman saya nggak terlalu menikmati aja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang itu punya momen-momen dia menikmati sesuatu. Kadang kita melihat acara-acara misalnya kayak kirap bendera, gak ada kaitan sama kita, tapi itu keretanya keluarnya cuman lagi 17-an Agustus tahun ini misalnya ya. Atau kita nonton Royal Wedding, gak ada kaitan juga sama kita. Tapi kita mau melihat luar biasa ya, iring-iringan, arak-arakan, semuanya itu menunjukkan kebesaran sesuatu begitu. Dan kita suka melihat, suka menikmatinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah ini saya mendapat pinjaman buku dari salah seorang jemaat. Ada tulisan ini dari seorang penulis yang bernama Mark Atterbury, bahwa manusia itu memang merespon terhadap kesempurnaan. Makanya dunia ya menyuguhkan hal-hal yang spektakuler karena manusia itu akan senang, tertarik dan ingin menikmati lebih lagi. Maka manusia pun mencoba membuat segala sesuatu dalam hidup ini terus makin baik, terus makin bagus, terus makin berkembang. Kalau kita menonton film yang sekarang, dengan misalnya kita melihat yang 20 tahun lalu, kita merasa yang dulu teknologinya kok jadul, animasinya kaku dan sebagainya. Karena selalu semuanya itu diusahakan menjadi lebih indah, lebih baik, lebih luar biasa lagi. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau manusia, kalau kita bisa mengagumi apa yang Tuhan ciptakan, kita juga bisa menunjukkan bahwa manusia juga punya kemampuan untuk create dan menciptakan dan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Saudara, bukankah itu mau menunjukkan bahwa Tuhan penciptanya itu sangat luar biasa. Ciptakan manusia luar biasa, ciptakan alam semesta ini begitu luar biasa, sampai kita bisa kagum satu dengan yang lain juga. Ada kelebihan-kelebihan yang kita nggak punya dan kita heran, kok bisa ya ada yang kayak gini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya saja mungkin kita tidak selalu tergugah. Makanya saya bilang kalau saya lihat orang lempar-lempar pisau tapi tidak kena orang itu enggak tergugah saya. Serem nih ya. Nah tapi ada saat-saat yang kita bisa tergugah. Nah kapan itu? Apakah ketika ada peristiwa yang begitu luar biasa? Ataukah ada peristiwa yang sederhana sekalipun itu bisa menggugah kita? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin di sini masalahnya adalah mungkin kepekaan kita. Tidak semua pengunjung yang masuk ke Flower Dome itu bilang Tuhan pencipta luar biasa. Pasti tidak. Ada sebagian ya cuma foto-foto aja. Tapi ada yang bisa mengingat, aduh Tuhan yang cipta ini luar biasa. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dibantu oleh beberapa penulis-penulis buku ya, yang membuat kita itu bisa lebih mengerti sebetulnya apa yang menjadi masalah. John Piper pernah menulis di dalam bukunya, bab judulnya adalah afeksi bukanlah opsional. Afeksi itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan dan emosi yang lunak. Mungkin maksudnya lunak itu bisa disentuh, bisa merespon. Tidak keras, tidak kaku, tidak mati begitu ya. Jadi perasaan atau emosi yang bisa merespon. Nah dia menuliskan bahwa bukti pasti dari sebuah karya anugerah Allah, jadi ini tentu maksudnya adalah terkait dengan Allah, itu terwujud melalui afeksi.
Atau maksudnya kita tuh bisa merespon begitu. Memang benar bahwa hati kita tuh dikatakan bisa males. Kita nggak merasakan kedalaman atau intensitas sesuatu yang sangat begitu ya. Dari afeksi yang pantas terhadap Allah atau juga kepentingannya. Jadi kepentingannya itu berarti juga pelayanan, sesuatu yang terkait dengan Allah. Nah ini terkait dengan unsur merasa tergerak, tergugah, hal-hal seperti itu ya. Tetapi bukan hanya bicara mengenai aspek afeksi, penulis yang lain, J.I. Packer itu menulis mengenai knowledge. Jadi bahwa orang Kristen itu juga bisa percaya dan memuja Allah, itu perlu stimulan yang luar biasa yaitu apa? Pemahaman akan kebesaran Tuhan. Artinya kalau seringkali orang itu tidak banyak pemahaman tentang Allah yang besar, maka itu yang membuat imannya itu sering lemah. Lalu kemudian juga ibadah atau pemujaannya kepada Allah itu jadinya lembek, lemas, nggak kuat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kadang juga memikirkan bahwa karena Allah itu kita belajar dia menjadi manusia seakan-akan jadi terlalu human begitu ya. Dan dikatakan kurang besar. Pemikiran kita kepada Allah itu kadang kurang besar. Karena meskipun Allah itu sangat dekat kepada kita, dia mendekati kita pribadi lepas pribadi, tetapi dia juga mulia. Dia adalah Allah yang besar, yang maha di atas segalanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin karena kita ini begitu terbatas, kita lemah, seringkali jadi kita tuh gak bisa melihat Allah yang luar biasa dan bahkan kita sulit untuk percaya Allah itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ini akan menimbulkan semuanya jadi biasa-biasa saja. Saudara sekalian, sebetulnya pengalaman paling kuat kekaguman akan Allah itu adalah bagaimana Allah mau merendahkan diri dan menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita. Maka kita diselamatkan, orang yang percaya kepada Yesus bisa dibawa untuk mengenal Allah. Itu sebetulnya pengalaman yang paling luar biasa, yang pertama-tama kita bisa punya sebelum kita bisa sungguh-sungguh menghargai dan memuja Allah. Tapi seringkali pengalaman keselamatan di dalam Yesus itu hanya di dalam satu momen, lalu kemudian di dalam waktu-waktu selanjutnya kita sudah hidup dalam keseharian, urusan tetek bengek kecil-kecil, itu tidak lagi membawa dampak yang kuat. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa Allah terus bekerja menyatakan dirinya kepada kita lewat yang sehari-hari. Untuk menunjukkan bahwa dia besar, dia luar biasa. Dan seharusnya kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang bosan. Atau merasa biasa saja kehidupan rohani saya itu tidak memberikan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau tadi saya memberikan contoh, di dalam hidup ini kita sering menikmati hal-hal yang baik dan bahkan mungkin kita bisa kagum dan terpukau dengan banyak macam hal. Dan kalau hal-hal yang terkait dengan Allah itu tidak membuat kita kagum dan memujanya, atau bahkan kita bisa merasa biasa saja tentang Tuhan itu, mungkin kita perlu meminta Tuhan menyingkapkan selubung atau apa yang menghalangi kita bisa merasakan, melihat, memahami kebesarannya itu ya. Saudara, apakah mungkin hati kita itu kaku, keras sehingga perlu dilembutkan dengan cara apapun juga yang Allah bisa kerjakan yang membuat kita itu bisa merespon dia. Yang bukan kita tahu tentang kebesaran Tuhan tapi nggak ada efek buat saya. Begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah ayat di dalam Alkitab memberikan kepada kita juga pengingat begitu. Jadi ayat ini kalau dibahasakan sehari-hari kan seakan-akan mau bilang gini, masa kamu nggak tahu, masa kamu nggak dengar, masa kamu nggak pernah mendengar begitu ya, bahwa Allah itu kekal. Dia ciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung ini adalah Allah yang menciptakan kita semua, yang detil-detil, yang kecil-kecil, yang luar biasa yang kita juga gak sanggup untuk urusin. Dan mungkin kalau dalam hal ini perlu
belajar dengan mereka yang bergerak di bidang medis atau kedokteran untuk memahami tubuh manusia. Luar biasanya kita ciptaan Tuhan. Pembuluh darah kesumbat aja rusak semua. Nanti ada masalah, sesuatu masuk tidak teratasi, jadi racun di dalam tubuh rusak semua. Tapi itu semua diciptakan oleh Tuhan. Dan itu sebetulnya menunjukkan kebesarannya dengan Tuhan bisa membuat sesuatu yang begitu kecil dan rumit yang jalan sendiri di dalam tubuh kita tanpa kita kontrol. Ya, selain kita masuk makanan itu kita perlu kontrol ya, tapi selain itu semuanya otomatis jalan sendiri sampai tiba-tiba muncul masalah dan harus diatasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kecil-kecil di dalam tubuh kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan itu juga ciptakan alam semesta yang begitu besar yang juga kita nggak bisa lihat. Saking besarnya, perlu dibantu pakai alat, teropong dan sebagainya untuk mencoba memahami luar biasanya Tuhan kita. Bahwa bumi itu betapa kecilnya dibandingkan dengan matahari, kemudian dibandingkan tata surya, dibandingkan dengan galaksi. Bagaimana kita ada di dalamnya? Benar-benar kalau memikirkan itu semua, Allah itu begitu besar dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang terakhir tadi di dalam Mazmur 97 mengajak kita untuk bersukacita karena Tuhan. Bagian dari pemujaan adalah juga bersukacita. Dan kita bisa menyanyikan syukur. Hati yang dipenuhi syukur itu juga bagian pemujaan kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengucapkan kata-kata tentang kebesaran Tuhan, ditambah dengan sukacita dan syukur, dan iman yang teguh berpegang kepadanya, maka itu adalah bentuk pemujaan kita secara lengkap akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin di kebaktian doa Rabu, ditayangkan sebuah video dengan judul God and the Spider. Saya berpikir video ini baik untuk kita saksikan kembali, khususnya mungkin hanya sebagian kecil yang baru menyaksikannya. Sudah permisi dengan rekan-rekan dari kebaktian doa untuk boleh kembali menayangkan video ini. Saya akan mencoba menerjemahkan secara bebas inti-inti dari kisah ini. Mari kita saksikan bersama. Judulnya adalah Allah dan Laba-laba. Selama Perang Dunia Kedua, seorang tentara Angkatan Laut Amerika Serikat terpisah dari pasukannya di Kepulauan Pasifik. Di tengah hutan, seorang diri yang mendengar tentara musuh menuju kepadanya. Segera ia merangkak masuk ke dalam sebuah gua. Ia menyadari tentara musuh mungkin mencari dirinya ke seluruh gua yang ada dan ia bisa saja tetap terbunuh. Sambil menunggu dia berdoa, Tuhan, kalau sesuai dengan kehendak-Mu, lindungi aku. Aku mengasihi-Mu dan percaya kepadamu. Ia mendengar musuh mulai mendekat. Dan dia berpikir sepertinya Tuhan tidak akan menolongku. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membuat jaring di mulut gua. Waduh, dia pikir apa yang aku butuhkan itu tembok batu bata, tapi Tuhan berikan jaring laba-laba. Tuhan kayaknya lagi bercanda.
jaring laba-laba pun dapat menjadi perlindungan tembok batu bata. Percayalah, Ia beserta kita senantiasa. Panggillah Allah di dalam nama Yesus anaknya, dan engkau akan melihat kuasa dan kasih-Nya yang besar kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari segala sesuatu yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau mulia dan Engkau berkuasa. Betapa kami kagum dan hormat akan Engkau. Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Betapa kami kagum akan Engkau. Ada banyak hal dalam dunia ini mungkin tidak sepenuhnya kami pahami. Biarlah itu bukan membuat kami justru meragukan Engkau, tetapi justru kami bisa mengagumi Engkau dan mempercayakan hal-hal yang kami tidak bisa pahami itu biarlah menjadi bagian Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk melangkah bersama dengan-Mu, supaya kami boleh menyatakan Allah seperti apa yang kami kenal. Dan kami boleh membagikan kepada orang-orang di sekitar kami lewat kesaksian kami, lewat pelayanan kami, lewat iman kami yang teguh. Engkau sungguh adalah Allah yang luar biasa di atas segala Allah. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkarya, besar kecil, panjang ataupun singkat waktunya, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita ucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Gurinji Susanti yang sudah memberikan sebuah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat indah sekali. Tadi waktu saya nonton video klip tentang laba-laba, mengingat berapa puluh tahun lalu, ada seorang anak kecil tanya saya, Om, dulu panggil saya Om, sekarang mungkin Opa ya. Om, mana lebih kuat ya, Tuhan Yesus atau Spider-Man katanya. Tapi maaf bukan anak sekolah minggu sini, tenang aja ya. Ya tadi Guru Inji Susanti juga mengatakan, puji Tuhan dia nasib baik mendapat guru yang sangat baik sekali, sabar mengajar dia. Di situ saya duduk di situ saya sedih, karena selama saya belajar musik mendapat guru yang galak. Saya udah lulus baru berani bilang, kalau belum lulus nggak berani bilang ya. Tapi ada yang tahu lah siapa itu gurunya gitu. Baik sekalian, kita ucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan baik. Kita selalu ucap syukur pada Tuhan. Rasa syukur kita ini kita bisa mengekspresikan melalui persembahan kita ya. Saya izinkan Bapak sekalian untuk QR code sembahan dulu atau transfer. Musik memainkan lagu. Kalau tidak bisa QR code ataupun transfer, kita juga ada amplop ya, bisa juga. Setelah isi amplop, jangan lupa bawa pulang lagi amplopnya ya. Ingat harus ada di kantong persembahannya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian termasuk ini ku tahu. Dulu ku mau berkan, kini mau Tuhan.
Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, di saat kami memiliki Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, maka kami memiliki semuanya. Bahkan memiliki hidup yang kekal. Karena syukur ya Tuhan, Engkau bukan saja menciptakan manusia dan membiarkannya saja, tapi Engkau memeliharanya. Bahkan kami sebagai anak Tuhan, Tuhan mencukupin segala kebutuhan kami. Bahkan kami tidak terduga-duga mengapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, sebagai respon kami kepada firman Tuhan, sebagai respon kami sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kami ingin mempersembahkan berkat dari Tuhan kepada Tuhan. Bukan itu saja, yang lebih rindu lagi kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Shalom saudara sekalian, shalom, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, dan jika kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani hari ini, ya baik musik, liturgi, paduan suara, Guru Injil Susanti yang menyampaikan firman Tuhan, multimedia, aser dan sebagainya, kiranya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara sekalian, saya ingin menyambut saudara-saudari yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Ya, mulai dari depan, sebelah kanan saya, apakah ada? Kalau ada boleh memperkenalkan diri dengan berdiri. Apakah ada? Ya, tidak ada. Di sebelah kiri saya, apakah ada? Boleh berdiri? Ya, ada satu ibu ya, saudari boleh berdiri, kita sambut dengan tepuk tangan ya. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Ya, kemudian di atas tadi saya sudah diberitahu ada beberapa anak mahasiswa baru STTAA yang hari ini beribadah. Boleh berdiri memperkenalkan diri. Kami ingin menyambut saudara ya. Ada 3 saudari kita. Selamat datang, selamat beribadah. Selain itu apakah masih ada yang lain yang pertama kali beribadah? Terima kasih, silakan duduk kembali. Apakah masih ada? Boleh berdiri ya. Ada beberapa saudari tadi ya. Baik, kalau tidak ada, saudara boleh kita berdiri semua dan memberi salam ya. Ya. Kemarin ada usul karena kita sudah lama tidak bertemu ya. Yang kenal boleh dicolek-colek katanya ya. Tapi jangan kelamaan colek dan jangan salah colek ya. Suami orang lain jangan dicolek. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari Rabu yang akan datang adalah hari Rabu keempat. Seperti biasa gereja kita tidak mengadakan kebaktian doa di gereja, tapi kita mengadakan KPR, Komunitas Pertumbuhan Rohani. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian gabung dengan salah satu KPR yang ada di daftar sesuai dengan ya tempat tinggal saudara ya, atau kalau saudara punya teman hopeng di mana di salah satu KPR, silakan gabung. Tujuannya adalah supaya kita punya komunitas, bertumbuh bersama dan berdoa bersama. Hari Rabu mulai pukul 19.
Kemudian minggu depan adalah minggu kelima. Seperti biasa, minggu kelima adalah minggu pelayanan sosial. Oleh sebab itu semua persembahan minggu depan akan kita salurkan ke pelayanan sosial yang terdiri dari diakonia dan oikmas. Oikmas itu adalah singkatan dari oikumene dan kemasyarakatan. Ya, kita ingin menjadi anggota masyarakat yang baik. Gereja kita bekerja sama dengan Lab Biomedica menyelenggarakan medical check up. Saudara boleh mendaftarkan diri seperti data yang tertulis di sini. Saudara kalau mau informasi silakan menghubungi tata usaha gereja kita. Medical check up-nya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus pukul 7 sampai 11 mendatang. Pendaftaran ditutup tanggal 1 Agustus. Kemudian STINK atau Komisi Pemuda Gereja kita akan mengadakan retreat dengan tema shelter diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Agustus di Villa Bukit Pinus. Biaya peserta adalah Rp350.000. Saudara, kalau di rumah ada anak muda, saya dorong dengan sangat saudara ya, dan ingatkan saudara untuk mendorong anak-anak muda untuk ikut. Apa yang anak muda akan dapatkan? Ada 3. Yang pertama, anak muda di sana akan dapat sahabat komunitas yang ya tentu ya seusia dengan mereka. Ya, mereka tidak akan bertemu dengan om-om dan tante-tante di sana ya, tapi mereka akan bertemu dengan pemuda-pemudi yang seusia mereka. Mereka akan dapat komunitas, dapat teman. Yang kedua, mereka akan dapat iman. Iman mereka akan diteguhkan, kerohanian mereka akan diteguhkan. Yang ketiga, mereka akan dapatkan perlengkapan untuk melayani Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, jadi kalau di sini ada anak muda, boleh ikut daftar. Ya, tanggal 24 adalah pendaftaran terakhir, saudara sekalian. Jadi masih 1 hari. Jadi kalau di rumah ada anak-anak muda, dorong mereka untuk ikut retreat ini. Kita mengucapkan turut berduka cita telah meninggal dunia dengan tenang almarhumah Lim Shemei yang adalah mama terkasih dari Ibu Leong Limi, mama mertua dari Bapak Alex Saputra. Meninggal pada hari Senin tanggal 17 Juli dan sudah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli. Kita mengucapkan turut berduka cita, kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada pagi ini kami boleh datang bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Kami diingatkan sekali lagi akan kebesaran Engkau sebagai Allah, pencipta langit dan bumi, Allah di atas segala Allah, Allah di atas segala Tuhan, patung berhala yang mengalahkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan karena kasih Tuhan ini adalah satu anugerah yang begitu indah, besar dan istimewa. Oleh sebab itu kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami menyerahkan GKI Puri Indah ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, kami berdoa bagi para majelis, kami berdoa bagi para pengurus, kami berdoa menyerahkan saudara-saudari kami yang mempersembahkan waktu mereka untuk menjadi pengurus selama 1 tahun di gereja. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa, kami percaya segala jerih lelah pelayanan mereka tidak sia-sia. Tuhan Engkau memperhatikan dan Engkau akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bulan depan kami akan memiliki satu kelompok lagi pengurus yang baru, ada yang melanjutkan pelayanan, ada yang baru bergabung menjadi pengurus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi hati mereka dengan semangat berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan pemahaman yang benar tentang pelayanan, dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan skill keterampilan yang cukup untuk melayani Tuhan.
Bila Tuhan melalui pelayanan dari rekan-rekan pengurus di berbagai bidang, subbidang, komisi, gereja ini dapat dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa menyerahkan anggota-anggota jemaat GKI Puri Indah. Ada sebagian besar masih belum kembali beribadah secara fisik di gereja. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus juga menggerakkan mereka. Jika mereka tidak ada halangan yang esensial, kiranya Allah memimpin mereka minggu depan boleh bersama dengan kami untuk beribadah secara onsite, bertemu secara fisik, mengadakan persekutuan secara fisik, supaya kami mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang bergumul, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, dengan masalah pekerjaan, keluarga, pendidikan. Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau tilik kami, Engkau buka jalan bagi kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk melewati semua kesulitan dan kami tampil sebagai pemenang. Kami boleh menjadi saksi-saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami persembahkan 7 hari di depan ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami dan bentuklah kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun Tuhan utus kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Saudara sekalian, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.
ku